TNI Angkatan Udara mengoperasikan 9 pesawat Boeing B737 yang terdiri dari 8 B737 yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara dan 1 BBJ-2 yang dipunyai oleh Sekretariat Negara. Kini armada angkut VIP yang dioperasikan oleh Matra ini semuanya adalah pesawat buatan Boeing setelah hingga akhir 2000-an mengandalkan pada 4 unit Fokker F-28X Garuda Indonesia dan maskapai lainnya. Dari 8 B737, 4 merupakan DAS 200, 3 DAS 400, dan 1 DAS 500. 4 buah DAS 200 yang memiliki registrasi AI7301 sampai dengan AI7304 dioperasikan oleh Skuadron Udara 5. 3 diantaranya adalah pesawat intai maritim, sedangkan 1 buah sisanya merupakan pesawat angkut yang dulu dioperasikan oleh Maskapai Bayu Indonesia sebagai PKBJD. Sedangkan armada DAS 400 terdiri atas 2X Garuda Indonesia yaitu A7305X PKGWL dan A7306X PKGWQ. Sisanya bekas aset Lion Air X registrasi PKLIW yang kini tercatat sebagai A7308. 1 buah DAS 500 adalah bekas pesawat Garuda Indonesia dengan registrasi lama PKGGF dan sekarang terdaftar sebagai A7307. Semua DAS 400 dan DAS 500 milik TNI Angkatan Udara dioperasikan oleh Skuadron Udara 17. Begitu pula dengan BBJ-2. BBJ-2 merupakan pesawat dengan usia airframe termuda di antara semua keluarga B737 yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara karena diserahkan pada 2014 dan sempat muncul wacana untuk dijual kembali menjelang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh Joko Widodo pada 20 Oktober 2014 dengan alasan untuk efisiensi anggaran negara. Dalam penandatanganan kontrak akuisisi 2400M antara Airbus Defence and Space dan Kementerian Pertahanan pada 8 Oktober 2021 disertai pula dengan pembelian 1 A330 untuk kepentingan VIP. A330 yang akan dibeli bukan merupakan pesawat baru namun pesawat bekas yang selanjutnya dikonversi menjadi Airbus Corporate Jet atau ACJ. Hal ini merupakan peluang bagi Airbus untuk mengisi pasar pesawat VIP di militer Indonesia yang selama ini dimonopoli oleh Boeing. Dalam prakteknya, seri A330 yang dijadikan ACJ adalah DAS 200 yang mempunyai jarak jelajah yang lebih jauh daripada DAS 300 walaupun kapasitas penumpangnya lebih sedikit. Mengacu pada data Janes, di masa ini terdapat 3 varian ACJ 330 yang tersedia di pasar yaitu ACJ 330 Prestige, ACJ 330 Summit, dan ACJ 330 Neo. ACJ 330 Neo merupakan varian terbaru yang dikembangkan dari A330 Neo yang mempunyai ciri khas pada cockpit windshield yang membedakannya dengan A330. Sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi mengenai rencana pembelian pesawat A330 VIP dari Kementerian Pertahanan, sebagaimana tidak ada konfirmasi resmi mengenai kontrak A400M. Mengingat kemampuan jelajah A330, dapat direka bahwa pesawat buatan Airbus ini digunakan untuk kepentingan penerbangan VIP jarak jauh. Sebagai contoh, pesawat yang juga dioperasikan oleh Maskapai Garuda Indonesia ini mampu terbang dari Jakarta hingga kota-kota di Arab tanpa harus stop over untuk mengisi bahan bakar. Dari segi kenyamanan, tentu saja ACJ 330 jauh lebih nyaman dibandingkan BBJ-2 karena ukurannya yang lebih besar. Lalu bagaimana dukungan finansial untuk rencana pembelian ACJ 330 oleh Kementerian Pertahanan dibandingkan dengan rencana akuisisi A400M yang telah mendapatkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari Menteri Keuangan? Dukungan anggaran untuk rencana pengadaan ACJ 330 masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan. Rencana akuisisi pesawat VIP dan dukungannya telah tercantum dalam surat permohonan Menteri Pertahanan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan beberapa waktu silam. Surat itu merupakan usulan revisi Blue Book untuk Kementerian Pertahanan. Apakah TNI Angkatan Udara akan menjadi operator ACJ 330 pertama di Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan? Apakah pesawat ini juga akan mendukung perjalanan lintas benua Presiden RI pada tahun-tahun mendatang? Semua akan tergantung pada ketersediaan anggaran pinjaman luar negeri yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.
Seperti diketahui, kondisi fiskal pemerintah saat ini dalam tekanan berat akibat adanya COVID-19. Rencana akuisisi ACJ 330 akan ditentukan apakah rencana tersebut masuk dalam Green Book 2022 atau tidak. Masuk dalam Green Book 2022 merupakan prasyarat untuk mendapatkan PSP. Jalan masih panjang untuk melihat ACJ 330 yang memiliki registrasi TNI Angkatan Udara dan terdaftar sebagai barang milik negara. Kita nantikan apakah ATC Keuangan Negara akan memberikan persetujuan kepada ACJ 330 untuk teksi kelandasan pacu untuk tinggal landas ataukah tetap tertahan di apron.